Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan rebound yang lumayan signifikan dan pada akhirnya mampu untuk break di atas area resistance yang beberapa hari terakhir sepertinya kesulitan di break oleh Bitcoin, yaitu di area $66.000. Sekarang kita stay kurang lebih di area 67.000 dan kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,55 triliun dolar atau naik sekitar 4,31%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 7,11% menuju 184,44 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen melakukan sedikit update dulu untuk beberapa data on-chain yang udah mungkin cukup lama ya tidak pernah kita bahas. Tetapi menurut saya ini memberikan insight yang cukup menarik terhadap apa yang kita lihat di Bitcoin selama beberapa waktu belakangan. Kira-kira apa yang sedang terjadi di belakang layar. Nah, yang pertama teman-teman, kalau misalnya kita lihat data number of whales atau jumlah alamat para paus gitu ya, itu baru saja dalam beberapa waktu belakangan mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Dan kalau misalnya kita perhatikan beberapa kali sebelumnya, teman-teman, biasanya peningkatan ini terjadi seiring dengan shifting bearish trend ke bullish trend. Dan biasanya baru akan ada peningkatan yang signifikan itu ketika kita sudah ketemu dengan bottom bear market dan udah masuk ke fase awal sebuah bull market. Dan biasanya data ini akan mengalami penurunan ketika kita sudah mendekati top dari sebuah cycle. Contohnya di mana? Contohnya kalau kita lihat di tahun 2014, 2015, kita melihat number of whales ini mengalami peningkatan seiring dengan penemuan bottom bear market pada saat itu dan masuk ke fase awal sebuah bull market. Dan baru start mengalami penurunan ketika kita sudah start untuk mengawali fase parabolik pada saat itu. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan bear market lagi. Nah, serupa juga yang dengan kita lihat di cycle 2020 kemarin, pada saat itu kita juga melihat ada peningkatan di sini, seiring dengan penemuan bottom diikuti fase awal sebuah bull market, dan kita melihat ini terus-menerus meningkat seiring dengan pergerakan harga Bitcoin yang juga mengalami peningkatan secara drastis. Dan ketika kita melihat number of whales itu kemudian mengalami penurunan yang signifikan di sini, di dalam kemudian kita juga kembali mendapatkan cycle top dan masuk ke bear market. Dan guess what teman-teman, kali ini kita baru melihat sepertinya data ini menunjukkan kita masih jauh dari yang namanya cycle top teman-teman. Karena bahkan kita baru melihat data ini start mengalami kenaikan. Dan biasanya kenaikan ini bisa bertahan bahkan bertahun-tahun teman-teman. Mungkin 1 atau 1,5 tahun kurang lebih. Dan kita baru melihat mungkin data beberapa bulan lah. Mungkin nggak sampai 1 tahun, harusnya kurang lebih setengah tahun peningkatannya. Dan jalannya terlihat masih cukup panjang gitu. Dibarengi juga dengan berbagai data yang juga menunjukkan hal yang sama. Nah, yang kedua adalah stok Bitcoin yang berada di dalam exchange. Nah, kita tahu teman-teman bahwa secara eksponensial dari tahun 2020 hingga sekarang, stok Bitcoin yang berada di dalam exchange itu terus-menerus mengalami penurunan, teman-teman. Kalau kita lihat, untuk sekarang secara total itu hanya tersisa ya 2.450.000 Bitcoin lagi di semua exchange jika di-combine gitu. Dan kita perlu tahu bahwa dari waktu ke waktu, setiap kali kita melewati halving, stok baru yang bisa di-mine setiap harinya itu akan terus berkurang, teman-teman. Ketika demand itu start untuk konstan selalu besar, seperti yang mungkin kita lihat dalam 1 bulan terakhir, ini baru permulaan, teman-teman. Kalau misalnya kita melihat hal ini terus berlanjut, gitu ya, maka kita bisa melihat Bitcoin kemungkinan mengalami sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya.
Kalau sebelumnya mungkin masih banyak orang yang skeptis untuk long term hold Bitcoin atau memegang Bitcoin secara jangka panjang, mungkin cycle ini sudah sedikit berbeda, teman-teman. Karena kita melihat berbagai institusi sudah mulai start untuk masuk, mulai banyak orang juga yakin bahwa Bitcoin adalah sebuah aset yang bisa di-hold long term atau jangka panjang, dan itu akan membuat dinamikanya berbeda nantinya. Yang sebenarnya mendukung tesis super cycle, teman-teman. Ya walaupun itu nggak bisa kita buktikan sama sekali bakalan pasti terjadi, tapi ada kemungkinan mengarah ke situ. Kalau misalnya kita melihat demand-nya konstan selalu ada dan besar, seperti yang kita lihat selama 1-2 bulan terakhir. Selain itu, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ETF holdings atau jumlah Bitcoin yang di-hold oleh para institusi yang telah membuka spot Bitcoin ETF, mereka telah berhasil untuk hold lebih dari 4% of the entire Bitcoin supply. Bayangkan, hanya dalam waktu yang sangat singkat mereka berhasil meraup 4% dari total supply yang ada, teman-teman. Bisa kalian bayangkan kalau kita melihat demand yang sama terjadi selama beberapa tahun ke depan? Mungkin mereka bisa hold 12%, bisa sampai 15%, atau bahkan 20%. Dan kebanyakan, teman-teman, untuk yang membeli melalui ETF, itu sekarang sebenarnya masih kalangan retail, menurut para analis ya. Ketika nanti sudah yang kelas paus yang masuk, investor-investor besar yang start untuk masuk, mereka biasanya hold-nya nggak bakalan jangka pendek, biasanya jangka panjang juga. Ya sama juga ketika kalian melihat ada gold ETF pada saat itu. Mereka nggak yang buru-buru jualan. Nggak cuman cuan 50%, 100%, kemudian panic selling. Kita melihat hal tersebut terjadi di gold ETF. Nah, kita juga bisa expect hal yang serupa terjadi di Bitcoin ETF. Karena mulai banyak sekarang orang yang menyadari bahwa Bitcoin itu tidak lagi merupakan sebuah scam. Oke, Bitcoin kemungkinan besar akan stay di sini. Artinya, kita akan melihat Bitcoin bertahan sangat lama atau bahkan bisa jadi selamanya menjadi salah satu aset store of value yang tentunya dikehendaki oleh sebagian besar investor untuk mereka punyai. Artinya setidak-tidaknya mereka harus melakukan sedikit diversifikasi portofolio mereka ke aset yang menjadi aset store of value. Kalau dulunya gold, mungkin sekarang bisa di-shifting ke Bitcoin. So, dari segi data, semuanya masih merujuk ke arah yang sangat positif, teman-teman. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian sudah sangat khawatir gitu ya, dengan pergerakan Bitcoin selama beberapa waktu belakangan, maka mungkin kita perlu melihat dari perspektif yang berbeda, teman-teman. Kalian coba zoom out gitu. Kalian lihat per cycle-nya. Biasanya, teman-teman, oke, ada 4 fase. Ada fase bear, kemudian ada pre-bull, first bull, second bull. Ini menurut VFAC gitu ya. Dan menurut VFAC, bahkan kita sekarang baru di fase first bull. Di mana biasanya kita akan mendapatkan konsolidasi berkepanjangan sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan rally yang parabolik sekaligus mencapai cycle top. Yang kemungkinan besar kalau misalnya cycle kali ini akan sama dengan cycle-cycle sebelumnya, maka perhitungannya itu jatuhnya di tahun 2025, di mana kita akan menemukan cycle top pada saat itu. Tapi tidak jarang juga sekarang teman-teman ada yang merasa bahwa bisa saja cycle top Bitcoin kali ini akan ditemukan jauh lebih cepat daripada cycle biasanya. Ya dikarenakan kita melihat sesuatu yang extraordinary terjadi di Bitcoin di tahun ini, yaitu adalah kita berhasil break ke all-time high yang baru bahkan sebelum halving. Itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah Bitcoin. So, apakah kita juga akan melihat cycle top kali ini datang jauh lebih cepat daripada biasanya? Ya, tentunya chance-nya selalu ada ya teman-teman. Tapi untuk sementara kita belum menemukan ada indikasi sama sekali bahwa kita telah mendekati cycle top. So, itu adalah berita baiknya. Jadi inilah mungkin bisa membuka sedikit perspektif kalian tentang apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Ini belum ada apa-apanya teman-teman. Kita masih berada di fase pertengahan bull market. Nggak lagi awal, tapi sudah di pertengahan. Tapi belum mencapai akhir gitu menurut saya. Oke? Dan juga teman-teman, berita baik berikutnya adalah kita telah berhasil melakukan likuidasi
untuk orang-orang yang melakukan short di sekitaran area 66 sampai 67 ribu dolar. Tetapi menurut saya yang lebih besar lagi angka likuidasinya itu justru nanti berada di atas area 69.000 teman-teman. Tumpukan paling padatnya itu justru ada nanti di mana? 74 sampai 75.000. Nah, menurut saya pribadi tentunya, karena kita sekarang sudah sangat dekat dengan area ini, maka ini bisa menjadi target utama nih bagi market maker untuk dicoba ditembus 69 sampai 70.000 dolar. Nah, regardless nantinya apakah kenaikan yang kita lihat di sini nanti prove to be hanya semacam dead cat bounce ataukah benar-benar kita akan reversal, nah itu mungkin adalah persoalan yang lain. Tapi pada intinya, sekarang yang kita lihat terjadi di Bitcoin adalah kita telah berhasil untuk breakout lagi dan reclaim area yang sebelumnya merupakan major resistance, yaitu adalah area 66.000 kurang lebih, dan kita telah closing bahkan body candle 4 hour itu sangat tebal di atas area tersebut. Menunjukkan memang ada buying pressure, dan breakout ini sepertinya valid. Gitu ya. Jadi selama kita mampu untuk maintain di atas area ini, maka saya bisa melihat Bitcoin untuk terus merangkak naik ke atas dan break di atas area 69.000, kemungkinan untuk menyentuh 70 atau bahkan 71.000 dolar. Nah, tetapi teman-teman, saya cuma pengen mungkin memberikan sedikit analisa tentang skenario yang lain gitu. Kita jangan hanya mempersiapkan diri untuk skenario yang ideal yang kita mau, yaitu adalah kita terus mengalami kenaikan dari sini dan kemudian break ke area all time high yang baru. Semuanya tentu mau seperti itu gitu ya. Semua investor tentu maunya kita segera untuk mampu untuk break lagi ke all time high yang baru. Tapi perlu saya ingatkan bahwa jika kita memang mau mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang gitu ya, maka bisa saja yang kita lihat di sini hanya adalah percobaan untuk lure in para leverage traders untuk ngelong lagi dan kemudian kita mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang. Artinya yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, kalau misalnya kita start melihat Bitcoin struggling di sini dan kemudian justru kembali close di bawah area 69.000, itu bisa menjadi pertanda bahwa yang kita lihat di sini hanya adalah semacam dead cat bounce atau semacam relief rally. Nah, kita bisa aja kemudian kembali roll over dan justru break di bawah 60.000 dolar. Nah, ini satu skenario yang bisa terjadi, teman-teman. So, saya hanya perlu sampaikan ke kalian supaya kalian aware bahwa bukan tidak mungkin bahwa koreksi atau konsolidasi yang kita lihat kali ini belum selesai. Karena teman-teman perlu kalian ingat juga bahwa sebelum-sebelumnya kita juga pernah melihat hal yang serupa gitu ya. Kita ambil contoh sekali lagi seperti ini modelnya. Kita mendapatkan koreksi yang cukup dalam, kemudian kita sepertinya gitu ya, dengan sangat confidence kembali mendekati area high terakhir. Tetapi kemudian kembali mendapatkan rejection dan membentuk wave kedua. Dan bahkan kita menjebol lagi ke wave yang berikutnya, dan berikutnya. Sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom. Nah, saya cuma pengen ingatkan bahwa ada juga potensi skenario seperti ini terjadi. So, teman-teman juga harus mempersiapkan diri apabila skenario inilah yang nanti akan terbukti terjadi. Karena kita sekali lagi punya dua opsi sekarang, teman-teman. Antara kita sekarang sedang mengawali sebuah mid-cycle correction yang berarti di sini, atau kita sedang mendapatkan koreksi pendek di area all time high, yaitu adalah yang ini. Kita udah bahas hal ini mungkin di video kemarin atau kemarin lusa. Kita nggak tahu nih, kita di bagian mana. Apakah yang ini atau yang ini? Cycle sebelumnya, teman-teman, sama juga yang kita lihat, bahwa kita mendapatkan, ini mungkin harus chart yang satunya supaya lebih jelas. Oke. Cycle sebelumnya, teman-teman. Nah, ini juga sama. Yang dinamakan mid-cycle correction itu di sini, teman-teman. Ini bertahannya jauh lebih lama, berbulan-bulan. Tapi, untuk koreksi di area all-time high, itu biasanya tidak bertahan terlalu lama. Paling kurang lebih 1-2 bulan, kita sudah akan kembali untuk break ke atas. Nah, pertanyaannya, yang kita lihat sekarang itu yang mana? Apakah yang ini, ataukah yang ini? Ya kan? Nah, untuk sementara memang, kalau menurut saya pribadi, hal tersebut atau jawabannya
nanti akan bergantung pada flow yang kita lihat di spot Bitcoin ETF selama beberapa minggu ke depan atau setidak-tidaknya beberapa hari ke depan. Karena kalau kita lihat selama mungkin beberapa hari terakhir, teman-teman, net flow di spot Bitcoin ETF itu justru negatif gitu, menunjukkan bahwa lebih banyak yang jualan daripada yang membeli. Walaupun jika kita telaah lebih jauh datanya, yang menyebabkan net flow-nya itu menjadi negatif adalah karena GBTC outflow-nya sangat besar. Sedangkan spot Bitcoin ETF yang lain itu masih cenderung konstan memberikan demand yang decent gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat hal itu terus berlanjut di mana dari hari ke hari net flow-nya itu selalu negatif, maka kita juga bisa expect bahwa Bitcoin bisa konsolidasi lebih panjang daripada yang kita kira. Sehingga senario tersebutlah yang kemungkinan bisa tervalidasi. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat sudah ada perubahan yang terjadi di net flow-nya spot Bitcoin ETF lagi, di mana kita melihat dari hari ke hari konstan ada net flow yang positif terus masuk, maka kita bisa expect bahwa fase yang kita lihat kali ini bisa aja fase seperti ini. Dan kita akan break ke area all time high yang baru, dan kemungkinan kita akan menyentuh ke area 80, 90, dan 100 ribu dolar. Jadi jawabannya mungkin akan kita temukan selama maksimal 1 atau 2 minggu ke depan. Apakah kita memang benar berada di mid-cycle correction, ataukah kita telah menyelesaikan koreksi kali ini, dan kita akan break ke area all-time high yang baru. Jadi itu untuk gambaran midterm yang ada 2 senario yang bisa terjadi, dan itu mungkin bakalan kita dapatkan clue-nya baru nanti 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi untuk short term, teman-teman, kesimpulannya adalah selama kita mampu untuk maintain di atas area 66.000 di sini, menurut saya chance-nya cukup kuat bahwa kita kemungkinan akan membentuk higher high. Dan ini bisa prove to be area higher low yang baru. Dan ini kita telah membentuk struktur bullish. Jadi ini adalah satunya, ini adalah wave keduanya. Dan kalau misalnya kita manfaatkan atau kita asumsi bahwa dia akan membentuk ABCD pattern, maka kita akan berhenti kurang lebih di area 69.900 sampai kurang lebih 70.000 dolar. Mungkin bisa break sedikit di atas, dan kita harus melihat bagaimana reaksi market di atas area itu. Idealnya teman-teman, kita mau melihat breakout dan kemudian ada start kembali konsolidasi di sini. Jika itu yang kita lihat, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali ngeretest ke area all-time high terakhir. So far so good, teman-teman. Kita melihat Bitcoin telah berhasil untuk melakukan beberapa hal yang terindikasi sangat positif. Kita telah mampu breakout, kita telah mampu closing 4-hour candle di atas 66.000, dan kita kemungkinan akan flip area ini kembali menjadi area support. Dan next target menurut saya kita akan mencoba untuk break di atas area 69.000. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat spot Bitcoin ETF itu net flow-nya kembali positif. Oke, jadi short term untuk bias saya sekarang udah kembali flip ke arah bullish ya. Setelah kemarin di sini saya katakan ini adalah gray zone, daerah abu-abu, saya biasnya netral gitu ya. Yang di sini bias saya bearish, kita benar-benar drop. Di sini bias saya bullish, kita benar-benar rally. Dan sekarang saya kembali flip biasnya sedikit ke arah bullish. Dan kalau misalnya kalian mau mencari setup, saya rasa ada keperluan bagi kalian untuk menunggu semacam bullish continuation pattern sebelum pada akhirnya kalian mencoba untuk kembali masuk. Karena kalau kalian long langsung dari sini, saya rasa tidak ada alasan yang terlalu kuat untuk mendukung pembelian kalian gitu. Terlebih lagi kita kalau naik sedikit sekarang sudah kembali menyentuh ke area major resistance. So kalau misalnya kembali dapat retest di sini dan kalian mendapatkan ada setup yang mungkin bisa menghasilkan risk to reward ratio yang baik, ya silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada, sekali lagi tidak ada kewajiban bagi kalian untuk setiap hari berada di market, dan memang ada masanya di mana kalian mungkin ketinggalan setup. That's fine, itu wajar. Tapi kalian mungkin bisa mencari setup-setup lainnya di altcoin yang tidak kalah banyak menurut saya. Selama Bitcoin tentunya momentumnya bullish, maka kita juga bisa expect altcoin itu juga bakalan mendapatkan recovery. Dan beberapa sebenarnya altcoin yang telah saya mention di video altcoin Indonesia yang terakhir, itu performanya telah sangat-sangat baik reboundnya. Quant salah satunya.
Ketika saya mention itu kurang lebih areanya di sekitaran ini, kita udah naik kurang lebih 25%. Saya juga sudah mention, seingat saya, AVAX, ICP. ICP mungkin saya hanya bagikan kemarin di VIP room. Saya bagikan ketika harganya masih kurang lebih 11 sampai 12 di sini. Saya katakan ini adalah area akumulasi saya. Dan kita telah mengalami kenaikan, kalau kita anggap rata-rata 11,5 adalah entry-nya, kurang lebih 47 sampai 50% kenaikannya. So, bagi teman-teman yang join di VIP room, kalau misalnya telah berhasil untuk mengakumulasi internet komputer di sini, maka saya sarankan untuk setidak-tidaknya telah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Jadi apapun yang terjadi sekarang, kalian tidak akan lose money, antara kalian akan cuan jauh lebih banyak dari sekarang, atau kalian akan keluar dalam keadaan break even. Nah, kenapa saya belum mau take profit? Ya, walaupun tidak ada salahnya sih kalau teman-teman mau take profit, karena kita sekarang kembali ngeretest ke area upper trend line-nya. Alasan saya sesimpel karena rally yang kita lihat di sini disertai dengan momentum yang cukup kuat. Dan kita juga melihat ICP telah terkonsolidasi selama cukup lama. So, cepat atau lambat harusnya kita telah matang lagi untuk melihat ICP mengalami rally berikutnya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.